semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang pembuatan galeri foto ya dengan desain database yang kita gunakan itu adalah kita buat database namanya galeri, kemudian di dalamnya ada tabel album, foto, like foto, komentar foto dan user. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya Cascade, ya. Bedanya apa sih Cascade dengan Registry? Kalau untuk Cascade adalah jika kita menghapus atau merubah baris, ya. Jika kita menghapus atau merubah baris, data dalam tabel A secara otomatis akan menghapus atau merubah baris yang sesuai dalam tabel B. Nah, kalau Registry adalah jika kita menghapus atau merubah baris data dalam tabel A, maka tidak akan diperbolehkan jika pada tabel B masih ditemukan relasi datanya. Jadi dia akan menolak perintah perubahan dan penghapusan data jika masih tersambung atau masih ada relasinya. Nah, begitu ya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan yang namanya aplikasi MAMP. Kita aktifkan dulu ya. Kalau kalian menggunakan SAM juga boleh ya. Jika sudah, maka kita klik web start atau pilih di localhost kita ketik localhost ya. Seperti ini ya, localhost php my admin. Sorry. Kalau tidak temu seperti ini, kita klik aja di web start ya. Kita bisa copy ini. Kemudian kita klik di bagian help, kita masuk ke dalam php my admin. Atau kalau di SAM kalian cukup ketikkan dengan localhost _php my admin. Cuman berbeda dengan aplikasi MAMP, yaitu dia harus menggunakan localhost _2 8888 php m-nya besar my ya admin a-nya besar ditambah dengan 5. Nah, jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya kita akan menyesuaikan ya. Kita buat database kita dengan klik database. Kemudian kita buat nama database kita adalah galeri. Kita klik create. Jika sudah seperti ini, maka kita buat yang pertama itu adalah tentang user, tabel user. Di sini untuk tabel user isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini kita masukin untuk tabel user, kita masukkan kolomnya menjadi 6. Jika sudah masukkan 6, kita klik create. Nah, langkah selanjutnya untuk kolom field name ini ya, kita isi sesuai dengan ada di dalam tabel si user. Pertama kita masukkan user ID ya, user ID. Kemudian di sini kita menggunakan integer ya. Kemudian dia masukkan panjangnya 11 ya. Kemudian kita tambahkan karena dia adalah primary key, kita masukkan juga dia auto increment ya. Kemudian di sini ada username, password, dia menggunakan varchar. Berarti kita masukkan username. Kemudian di sini kita masukkan password. Dia menggunakan varchar, kita rubah ya. Dengan panjang nilai 255, kemudian 255. Setelah username dan password, kita masukkan email, nama lengkap dan alamat. Di sini email menggunakan varchar, nama lengkap juga menggunakan varchar, tetapi alamat menggunakan teks. Jadi kita masukkan lagi ya. Di sini ada email, nama lengkap dan alamat. Masukin email, kemudian dia menggunakan varchar ya, email, nama lengkap,
yang menggunakan varchar dengan alamat. Kita masukkan dia adalah teks. Nah, untuk email kita masukkan panjangnya 255, nama lengkap di sini kita masukkan 25. Untuk teks kita kosongkan saja, kemudian kita klik save. Ya. Di sini jika sudah selesai seperti ini, maka langkah lanjutnya yaitu adalah di bagian tabel album. Ya. Di sini kita buat untuk nama tabelnya album dengan isi kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 5 ya. Kita buat untuk pembuatan tambahan di sini ya, diklik new. Kita buat namanya tabelnya album. Kemudian di situ isi dari tabel albumnya ada 5, maka kita tambahkan lagi ya di bagian sini, kita klik go. Maka dia akan nambah jadi 5. Ya, di sini kita lihat ya. Untuk tabel album, ya kita masukkan di sini adalah album ID. Kemudian di sini kita masukkan nama album. Kemudian di bawahnya kita masukkan dengan deskripsi. Kemudian di sini kita masukkan adalah tanggal dibuat. Kemudian di sini terakhir menggunakan user ID. Ya. Kemudian untuk tipe datanya kita masukkan integer dengan panjang nilai 11. Kemudian nama album kita rubah menjadi varchar dengan panjang nilai 255. Deskripsinya kita masukkan di sini adalah teks. Untuk tanggal dibuat kita masukin date. User ID kita masukkan dengan integer panjang nilai 11. Jangan lupa untuk album ID kita buat jadi auto increment agar dia otomatis menjadi primary. Nah, kemudian kita klik save. Nah, jika sudah seperti ini, kita cek kembali untuk tabel user. Klik struktur. Nah, jika di sini sudah tampil, maka kita cek ya. Sudah pastikan ya dia sudah menggunakan primary key di sini. Maka untuk langkah selanjutnya kita cek yang album. Diklik album, kemudian masuk struktur. Di album ID ini kita sudah pastikan sudah primary, dan jangan lupa untuk yang di user ID di bagian album ini kita checklist, kemudian kita buat menjadi index. Nah, jika sudah seperti ini dia menggunakan menjadi index ya, maka langkah selanjutnya adalah kita klik galerinya, database galeri, kemudian kita pilih designer. Di sini kita akan sambungkan ya menggunakan create relationship. Dari user ID kita masukkan ke origin key-nya ke user ID di bawah. Kemudian kita pilih ya dia menggunakan cascade sama ya, kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, Pak, kenapa nggak ada tampilan untuk relation-nya? Berarti kita harus refresh kembali. Sudah jelas untuk pembuatan database. Kemudian kita lanjut kembali ya. Untuk tabel ketiga kita klik new. Di sini kita tambahkan dengan tabel name-nya ya. Kalian buat itu adalah foto. Dengan jumlah ya, kita lihat jumlahnya. Di sini jumlahnya untuk foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7. Kita tambahkan di sini sudah ada 4, berarti kita tambahkan 3. Kita klik go. Kemudian untuk tabel name-nya kita masukkan namanya foto. Kemudian di sini untuk isinya
ada foto ID. Kemudian di bawahnya ada judul foto. Kemudian di bawahnya ada deskripsi. Kemudian di bawah deskripsi, ditambahin deskripsi foto ya. Kemudian kita masukkan ya tanggal unggah. Kita masukkan di sini udah lokasi file. Kemudian kita masukkan di sini adalah album ID dan user ID. Karena nanti kita buat relasinya ya. Nah, kemudian untuk foto ID dia panjangnya 11 menggunakan integer. Untuk judul foto dia menggunakan varchar dengan panjang nilai 255. Deskripsi foto dia menggunakan teks. Kemudian tanggal unggah dia masukkan menggunakan date. Lokasi file dia menggunakan varchar dengan panjang nilai 255. Kemudian di album ID dia menggunakan integer 11 dan user ID juga sama ya, menggunakan integer 11. Kemudian kita masukin untuk foto ID-nya menjadi auto increment. Oke, sudah, maka kita klik save. Jangan lupa untuk di foto kita klik struktur. Di album ID dengan user ID wajib kita checklist keduanya, kemudian kita pilih jadi index. Karena ini akan kita buat relasi ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat yang namanya like foto. Kita buat lagi new. Untuk like foto ada 4 pas kali ya. Kita masukkan di sini. Like foto. Kemudian kita masukkan ya like ID. Di sini di bawahnya ada foto ID. Kemudian di bawahnya ada user ID. Di bawahnya lagi ada namanya tanggal like. Jadi kita bisa mengetahui tanggal berapa dia like dari foto yang kita upload atau dari beberapa user yang upload. Nah, kemudian di like ID ini kita masukkan panjang nilainya adalah 11. Foto ID 11. Untuk user ID juga 11. Dan tanggal like-nya ini kita rubah menjadi date. Jangan lupa untuk like ID-nya dirubah menjadi di checklist untuk auto increment. Kita klik save. Dan untuk satu tabel lagi ya, kita klik new. Kita buat namanya komentar foto. Di sini komentar foto dia butuh ya. Dia butuh komentar foto itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Kita bisa masukkan ya dengan tambahkan 1 menjadi 5 di sini. Yang pertama ada yang namanya komentar. Kemudian di sini kita masukkan ya komentar ID. Di bawahnya kita masukkan di sini foto ID. Kita masukkan kembali user ID. Kita masukkan di bawahnya isi komentar. Kemudian di bawah masukkan lagi tanggal komentar. Tidak boleh menggunakan spasi ya, karena spasi akan dianggap menjadi underscore atau @. Kemudian untuk komentar ID kita rubah 11. Foto ID kita pakai 11. User ID kita pakai 11. Isi komentar kita pakai teks. Untuk tanggal komentar kita masukkan menjadi date. Dan jangan lupa kita gunakan auto increment. Klik save. Nah, jika sudah seperti ini semuanya, kita pastikan di bagian foto, album, komentar foto, like foto, dan user sudah mempunyai indeks. Nah, untuk user dan album seperti yang sudah, maka kita lanjut klik ke bagian foto. Kemudian kita klik struktur. Sudah ya. Berarti kita masuk ke bagian komentar foto. Kita klik struktur. Nah, untuk foto ID dan user ID, wajib kita checklist, kemudian kita pilih indeks.
Nah, jika sudah seperti ini kita masuk ke like foto. Kita klik struktur. Nah, di sini ada foto ID dan user ID sama, kita checklist juga. Kemudian kita buat jadi indeks. Ya. Dan jangan lupa untuk panjang nilainya ya, kita masukkan ya. Kemudian like foto sudah. Terakhir kita akan membuat relasinya dengan cara klik di bagian database galeri, kemudian kita masuk ke designer. Nah, ini kita mulai coba untuk menyambungkan. Dan kita klik relationship. Dari foto ID di sini, kita akan sambungkan ke dalam foto ID yang di bawah. Kita jangan lupa pakai kaskade. Klik OK. Kalau seperti ini, ya kita refresh saja biar gampang. Nah, kemudian di sini relationship lagi. Untuk user ID, kita klik. Kemudian kita sambungkan di like foto. Kita pilih kaskade. Kita klik OK. Kita refresh kembali. Biar mencegah untuk terjadinya error. Nah, kemudian kita masukkan lagi ya. Di sini ada album ID. Berarti kita klik relationship. Kita akan sambungkan dia. Ini ya. Oh, ada di sini ya. Kita klik di sini, kita masukkan kaskade. Kita klik OK. Kita refresh kembali biar tidak terjadi error. Kemudian untuk komentar di sini ada foto ID sama user ID, kita klik relationship. Komentar ke komentar. Sorry. Untuk foto ID kita cari ya. Foto ID akan kita sambungkan ke dalam foto ID. Kita refresh kembali. Ya. Kemudian di sini ada lagi yang belum nyambung, yaitu adalah user ID. Kita klik relationship. User ID di sini akan kita sambungkan ke user ID sebelah sini. Kita kaskade. Kemudian kita pastikan biru-biru sini ya, pakai seperti hashtag ini sudah tersambung. User ID di sini kita tambahkan ya. Dan jika sudah seperti ini, maka untuk pembuatan database sudah selesai. Dan kita sudah berhasil membuat database pada project website galeri foto. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan konten-konten bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video